Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa semua? Mudah-mudahan dimanapun teman-teman saat ini berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Juga kita doakan mudah-mudahan keluarga kita dimanapun berada, semuanya dalam keadaan sehat. Juga bangsa ini, bangsa Indonesia, tanah air kita, mudah-mudahan terkait dengan wabah virus corona ini segera diangkat wabah ini, musibah ini dari negeri tercinta kita oleh Yang Maha Kuasa. Dengan begitu kita bisa beraktivitas seperti biasanya kembali. Dan tentunya ingat setelah kesulitan akan ada kemudahan, maka yakini setiap musibah yang ada hari ini akan ada hikmah yang bisa diambil. Dan setelah semua kesulitan yang ada, pasti akan ada kemudahan setelah ini. Dan tentunya penting untuk selalu menjaga berpikir positif, ya suasana hati yang baik, karena setengah penyakit itu adalah kecemasan, dan setengah kesembuhan itu adalah ketenangan. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan sebuah materi yang sepenuhnya baru dari materi-materi yang sebelumnya, karena kalau misalkan materi yang sebelumnya itu kita lebih banyak menggambar objek figur ya, menggambar objek figur manusia, binatang kan begitu ya. Nah, adapun untuk pertemuan kita kali ini mungkin sampai nanti di 2 pertemuan ke depan ya, itu kita akan lebih pada teknik perspektif. Jadi sebagaimana mungkin teman-teman di semester 1 sudah mengampu atau sudah mengambil mata kuliah menggambar konstruktif. Nah, menggambar konstruktif di sana itu kan membahas ya, ada 1 titik hilang, 2 titik hilang, 3 titik hilang begitu. Bahkan kalau misalkan orang arsitek atau orang teknik sipil yang memang mengkaji ilmu itu untuk membuat bangunan real, itu mereka mengkajinya sampai 6 titik hilang. Tetapi kita sebagai seorang seniman biasanya di seni rupa dan desain itu cukup sampai 3 titik hilang saja gitu. Dan pada menggambar lanjut kali ini kita akan coba mengadopsikan teknik perspektif dalam sebuah karya menggambar suasana. Dan ini nanti akan kita jelaskan lebih detail sambil jalan ya. Jadi teman-teman, perspektif itu biasanya digunakan untuk menggambar objek-objek yang sifatnya adalah menggambarkan suasana. Jadi kalau misalkan teman-teman menggambar suasana di mall, menggambar suasana di lapangan, teman-teman membutuhkan perspektif untuk membuat karya yang proporsional. Nah, secara sejarah perspektif itu digunakan pertama pada zaman Renaissance. Ya, jadi Renaissance ini adalah peradaban atau zaman di mana ketika itu Prancis berkuasa ya, dan itu dianggap sebagai salah satu tolak ukur di mana berkembangnya seni perspektif ketika itu ya. Nah, itu pertama digunakan oleh seorang arsitek dan dia juga seorang pelukis ya, bernama Brunelleschi ya pada tahun 1492 dan digunakan hingga kini teknik perspektif ini. Nah, di dalam seni rupa dan desain itu ada 3 macam perspektif. Pertama adalah perspektif 1 titik hilang, kedua adalah perspektif 2 titik hilang, dan yang ketiga adalah 3 titik hilang. Nah, ini biasanya hanya dipelajari saja, tetapi tidak diterapkan dalam seni rupa dan desain. Kalaupun diterapkan itu sangat jarang digunakan ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah pengertian dari perspektif itu sendiri. Jadi perspektif itu deskripsinya atau pengertiannya adalah the art of drawing solid object
on two-dimensional surface so as to give the right impression of their height, weight, depth, and position in relation to each other when viewed from particular point. Ya, jadi kalau misalkan diartikan kurang lebih adalah perspektif itu adalah seni menggambar benda padat pada permukaan dua dimensi sehingga memberikan kesan yang tepat tentang tinggi, lebar, dan kedalaman. Ya. Posisinya dalam hubungannya satu sama lain jika dilihat dari titik tertentu. Jadi teman-teman, perspektif itu tujuannya adalah memberikan kesan yang tepat, ya ukuran yang tepat ataupun proporsi yang tepat tentang tinggi, lebar, kedalaman, dan posisi sebuah objek yang digambar gitu ya. Kemudian pengertian kedua, relationship of viewpoint to object. Ya, jadi hubungan sudut pandang dengan objek. Jadi sudut pandang manusia yang melihatnya dengan objeknya itu ada hubungan dan hubungan itu disebut dengan perspektif begitu. Kemudian purpose to purpose of presenting the illusion of depth on two-dimensional drawing. Jadi menyajikan ilusi kedalaman pada gambar dua dimensi begitu ya. Jadi istilahnya, nah ini ya, relationship, hubungan. Hubungannya dengan apa? Dengan mata ketika memandang objek. Nah, jadi hubungan sudut pandang ini disebut dengan perspektif. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini ada horizon line. Horizon line itu pengertiannya adalah divide the entire image area horizontally. Kurang lebih artinya bagilah seluruh gambar secara horizon. Kemudian related with the eye level, people will see on the field of basic. Terkait dengan level mata orang di bidang datar. Nah, jadi teman-teman coba diperhatikan ya. Ini kan orang nih ya. Ini kan orang ya. Nah, mata orang ini ya ketika melihat secara datar itulah yang disebut dengan garis horizon. Ya, ini juga ada orang di sini. Nah, ini kalau misalkan melihat garis lurus dari orang ini melihat sebuah pemandangan, yaitu disebut dengan garis horizon atau pandangan dari suatu posisi yang kita dalam kondisi berdiri. Ataupun ketika kita duduk, kita melihatnya secara lurus ke depan itu adalah garis horizon. Nah, jadi garis horizon itu lurus seperti ini. Ya, maka dari itu disebut dengan horizontal. Ya. Kalau misalkan ke bawah disebutnya vertikal gitu ya. Nah, kemudian ya, garis horizontal merupakan hal yang mutlak kita lakukan dalam salah satu rumus mutlak dalam membuat sebuah gambar. Mutlak sekali garis horizontal ini karena memang bagaimanapun juga cara sudut pandang kita menggambar benda itu adalah melalui ukuran mata. Ya, bagaimana mungkin kalau misalkan kita membuat sebuah objek tanpa menjadikan ukuran mata sebagai standarnya. Ukuran mata ataupun dudukan sudut pandang ini disebut dengan perspektif. Nah,
Tiga mode perspektif itu ada perspektif satu titik hilang, dua titik hilang, dan tiga titik hilang. Nah, pada pertemuan ini kita akan coba mempelajari satu titik hilang dulu ya. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan coba mempelajari teknik menggambar menggunakan satu titik hilang dulu ya. Jadi untuk dua titik hilang itu kita akan coba mempelajarinya di pertemuan selanjutnya. Tetapi untuk satu titik hilang kita akan coba mempelajari sekarang. Adapun untuk tiga titik hilang mungkin tidak akan digunakan. Nah, teman-teman, ini kita akan coba mengkaji lebih dalam tentang perspektif satu titik hilang ya. Jadi perspektif satu titik hilang merupakan cara menggambar perspektif yang paling mudah karena keseluruhan objek pada bidang gambar dapat diukur dengan skala. Jadi sangat mudah sekali. Nanti kita akan coba perlihatkan contohnya bagaimana menggambar satu titik hilang ini ya. Seperti ini, jadi cukup satu saja titik hilangnya. Kita akan lihat contoh yang lebih real. Nah, ini perspektif 2 titik hilang kita lewat dulu ya. 3 titik hilang kita lewat dulu. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar secara diambil dari garis horizon ya. Nah, ini kedalamannya seperti ini. Depth itu kedalaman teman-teman ya. Jadi ini juga kita bisa lihat seperti ini contohnya. Nah, ini ada tugas. Nanti Bapak akan contohkan atau akan jelaskan tugasnya seperti apa. Jadi teman-teman, karena berhubung kita sekarang berada di rumah masing-masing, kita tadinya mau coba mencari sebuah tempat, kita keluar, kita menggambar di luar begitu ya. Jadi lebih real. Jadi teman-teman nanti objeknya sama gitu kan, objeknya sama. Tapi untuk kali ini kita akan coba bebaskan saja untuk objeknya, asalkan teman-teman melampirkan foto referensinya. Jadi carilah sebuah potret foto di internet. Jadi teman-teman cari di internet berkaitan dengan perspektif satu titik hilang. Jadi teman-teman cari ya di internet foto atau gambar yang gambarnya itu mendapat atau mengandung unsur satu titik hilang saja ya, tidak perlu dua atau tiga. Seperti misalnya lorong, kalau misalkan teman-teman lihat ya di FIK, ya di FIK itu lantai satu, lantai dua, lantai tiga, lantai empat itu kan lorong ya. Jadi kalau kita lihat ke kanan ke kiri itu lorong. Nah itu seperti itu. Itu satu titik hilang. Jadi koridor juga bisa dilihat sebagai satu titik hilang. Ya kemudian gang di jalan-jalan, perkampungan, perkotaan dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman mendapatkan fotonya, sebaiknya di-print untuk memudahkan ya, membuat analisis. Jadi teman-teman nanti bagusnya di-print aja. Kalau dilihat di laptop atau di komputer, itu akan menyulitkan mata teman-teman dalam menggambarnya. Bagusnya di-print. Tapi kalau nggak bisa di-print, ya sudah, tidak mengapa, teman-teman bisa langsung lihat di komputer atau laptopnya. Ya, kenapa harus di-print? Idealnya gitu ya, idealnya. Itu supaya memudahkan analisis di mana letak garis horizonnya. Caranya buatlah garis-garis bantu di foto yang akan disalin tadi ya, menentukan titik hilangnya. Nanti lihat di slide berikutnya ya. Kemudian gambar dibuat menggunakan pensil dari B sampai 6B di atas kertas A3. Untuk media warnanya, teman-teman menggunakan cat air. Bagi yang tidak ada cat air, teman-teman bisa menggunakan pensil warna. Tetapi bagi yang tidak ada cat air, tolong sampaikan ke Bapak bahwa teman-teman tidak ada cat air ya. Tapi bagusnya itu menggunakan cat air ya. Kalau tidak ada konfirmasi, maka teman-teman ada pengurangan penilaian di sana. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kan yang merah ini, ya, yang merah ini adalah garis horizon. Nah, yang kuning ini, ya ini kan lorong ya.
Nah, ini berpusat pada satu titik. Nah, ini disebut dengan satu titik hilang. Nah, seperti itu. Garis horizon terletak hampir di tengah bidang, ya karena memang segaris dengan pandangan mata. Ya, seperti itu. Nah, contoh yang lain, ya. Coba perhatikan. Dalam menyalin foto ini ke gambar, ikuti saja jatuhnya titik hilang perspektif. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kenapa Bapak sarankan untuk digambar, untuk di-print fotonya. Karena titik hilangnya di sini, teman-teman. Kalau misalkan fotonya cukup di sini, ya, maka justru titik hilangnya itu ada di luar, begitu ya. Nah, di sini, di luar. Ini idealnya di-print. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa, Pak, saya kesulitan untuk ngeprint karena tidak ada printer di rumah saya atau di kontrakan saya atau di asrama. Tidak mengapa, kalian bisa lihat di handphone atau bisa lihat di laptop. Ya. Nah, ini titik hilang ini dari pertemuan garis-garis berada di luar foto dan gambar. Ya, jadi pertemuan titiknya itu di luar foto. Ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Media yang berwarna biru itu adalah media kerja teman-teman semua. Adapun titik hilang itu berada di luar media kerja. Ya. Kalau misalkan teman-teman bisa untuk pengen akurat banget, teman-teman bisa membuat atau menambahnya dengan kertas yang lain ya di luar media kerja tadi supaya didapatkan satu titik hilangnya. Nah, ini teman-teman contohnya. Ini adalah gambar sketsa ya Bapak ngambil dari internet. Ini contoh satu titik hilang yang kita melihatnya secara garis horizon ya, itu titik hilangnya berada di tengah ya. Bukan di kanan, bukan di kiri, tapi di tengah. Nah, ini juga ya, ini adalah salah satu contoh titik hilang ya, yang titik hilangnya itu berada di tengah ya. Nah, titik hilangnya itu di sini teman-teman. Jadi dia ngambil ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini ya. Nah, titik hilangnya di sini. Seperti itu. Nah, ini contoh yang lain. Satu titik hilang juga. Titik hilangnya di sini. Kalau ini di luar ya, seperti itu. Baik teman-teman, mungkin sudah bisa dipahami. Silakan untuk bisa langsung mengerjakan dan berikan waktu satu pekan untuk teman-teman mengerjakan. Ya, silakan untuk bisa dikumpulkan di pekan depan. Slide ini Bapak akan bagikan, silakan untuk teman-teman pelajari dan sekali lagi menggunakan media cat air ya, dan kita akan eksplorasi terkait dengan satu titik hilang ini dan silakan kita nanti sama-sama evaluasi di pekan depan. Jadi ini supaya leluasa ya, kita punya media kerja di sini. Nah, ya. Biasanya titik hilang kalau satu titik hilang itu biasanya ada di luar ya. Kadang ada di dalam juga, tetapi
Biasanya kalau misalkan teman-teman mengambil dari luar, misalkan ada bangunan di sini. Ini bangunan ini itu akan tertuju pada satu titik hilang. Maka otomatis bangunan yang lain itu juga harusnya sama. Itu terus sampai akhir ya. Nah, mungkin bangunan yang lain di sini. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi silakan teman-teman gunakan cat air dan sebelumnya sketsa menggunakan pensil. Dari mulai B sampai dengan 6B. Kenapa Pak maksimal 6B? Supaya tidak terlalu hitam dan nanti bisa teman-teman tutup dengan cat air dan bisa digelapkan lagi menggunakan drawing pen atau menggunakan cat air yang berwarna hitam. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih perhatiannya teman-teman sekalian. Silakan teman-teman bisa mulai kerjakan. Satu pekan Bapak berikan waktu untuk teman-teman mengerjakan. Dan jangan lupa nanti dikumpulkannya dengan foto referensinya ya. Jadi tidak boleh hanya gambarnya saja, tapi harus ada referensinya supaya Bapak bisa melihat antara realnya dengan hasil gambarnya. Itu saja mungkin, kurang lebihnya Bapak mohon maaf, dan kalau ada manfaat mudah-mudahan bisa diambil. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.